Shalom saudaraku, bersyukur kalau kita boleh berjumpa di dalam altar keluarga pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, satu harapan daripada saya adalah saudara dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Seandainya saudara yang sakit, Tuhan pun boleh menolong saudara untuk Tuhan boleh memberikan kekuatan. Mari kita akan berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini masih bisa berjumpa untuk boleh mendengarkan kabar sukacita, kabar damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, pimpinan-Mu, Engkau yang memegang kendali pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami semua sungguh boleh mendapatkan berkat damai sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, setiap kita ingin boleh mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Kita pikir kalau kita kaya, kita akan bahagia. Kita pikir kalau uang kita sudah tidak berseri, maka kita akan bahagia. Sudah ternyata ada orang kaya, salah satu contohnya adalah Adolf Becker, orang kaya di Jerman. Namun ia matinya bunuh diri. Ada orang yang berpikir kalau dia terkenal maka dia akan bahagia, ya. Ternyata ada artis Korea yang begitu terkenal, banyak uang, cantik lagi, akhirnya mati bunuh diri. Saudara, ada orang yang berpikir kalau punya kekuasaan maka pasti akan bahagia, ya. Ternyata dapat juga atau ada juga kita jumpai politikus yang punya kekuasaan dan terkenal juga mati bunuh diri. Kekayaan, ketenaran, kekuasaan ternyata tidak dapat memberikan kebahagiaan, tidak dapat memberikan damai sejahtera. Saudara, ada orang yang berpikir kalau dia bisa mempunyai barang-barang yang mewah, ya, makan makanan yang enak, kemudian bisa pesta pora, bisa berpetualang, travel sana, travel sini, maka dia bisa mengejar kebahagiaan. Namun banyak juga mereka tidak dapat kebahagiaan itu. Mungkin saja mereka bisa menemukan kebahagiaan itu, tapi kebahagiaan itu sifatnya hanya sesaat, ya. Banyak orang juga berpikir, oh kalau dia banyak melakukan praktek berbuat amal, ya, kemudian banyak berpuasa atau kemudian pergi menyepi, ya, dia bisa mendapatkan damai sejahtera dan dia bisa mendapatkan ketentraman, dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Saudara, ternyata itu pun hanya bersifat semu atau bersifat sementara. Jadi di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Di mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Di mana kita bisa mendapatkan sukacita? Firman Tuhan katakan kepada kita di Yohanes 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kemudian kita juga bisa membaca di Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan demikian.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan Yesus datang agar manusia dapat hidup dalam kelimpahan, dan Ia datang memberikan damai sejahtera dan ketenangan hidup. Jadi saudara, apa yang dimaksud dengan hidup dalam berkelimpahan yang Tuhan katakan? Apakah kelimpahan yang dimaksudkan ini adalah hidup yang berkelimpahan di dalam pengertian materi? Tidak, saudaraku, ya. Tuhan Yesus memberikan hidup yang bermakna, ya, bukan hanya sebatas pada materi, tetapi jauh lebih indah, jauh lebih mulia adalah hidup yang berkelimpahan, yang bersifat kekal, yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang dapat memelihara hati dan pikiran kita. Ya. Kedamaian yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup kita, yang kita sendiri tidak mungkin bisa usahakan. Kita tidak bisa mungkin mengusahakan damai sejahtera itu. Ya, kalaupun kita mengusahakan, maka damai sejahtera yang kita dapatkan itu sifatnya sementara. Ya, manusia sering berusaha, ya, untuk menemukan kedamaian. Jadi apa sesungguhnya kedamaian itu? Saudara, ada sebuah lukisan yang mau menceritakan tentang damai sejahtera. Suatu hari ada di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang ingin melukis sebuah lukisan. Nah, lukisan itu diberikan tema yaitu damai sejahtera. Banyak para pesohor-pesohor, pelukis yang tersohor, maksud saya, diundang untuk ikut di dalam melukis, ya. Namun pada akhirnya karena waktu yang begitu terbatas, hanya 3 pelukis yang dapat menyelesaikan lukisan yang menjadi permintaan raja itu. Tentu lukisan yang dinilai baik akan mendapatkan hadiah yang istimewa dari raja. Nah, lukisan yang pertama oleh sang pelukis dilukiskan danau biru yang bening airnya, ya. Udara sepoi-sepoi, ya. Kemudian latar belakangnya langit biru cerah, dan di tengah danau itu terdapat sebuah perahu kecil dan ada seorang yang sedang bersiul-siul memancing, ya. Dan itulah menurut pelukis yang pertama tentang damai sejahtera. Kemudian pelukis yang kedua membuat lukisan damai sejahtera itu adalah pegunungan yang hijau, ya. Kemudian udara yang khas pegunungan yang begitu sejuk, dan sawah yang terhampar, matahari yang begitu cerah, dan pohon yang rindang, ya. Dan di tengah-tengah itu ada gubuk, ya, dan ada juga pohon, ya. Kemudian duduklah 2 orang yang sedang bercanda ria, ya. Itulah damai sejahtera yang menurut pelukis yang kedua. Kemudian pelukis yang ketiga melukiskan sebuah lukisan laut luas berwarna hitam yang sedang dilanda oleh badai angin topan. Langit gelap dan sambaran petir terlihat abstrak dengan warna gelap. Tetapi di dekat itu ada sebuah batu karang yang diterjang oleh ombak, ya, dan di
batu karang itu ada lubang ya, dan di sana ada seekor burung pipit yang sedang bersiul riang gembira. Itulah lukisan damai sejahtera menurut pelukis ketiga. Saudara, waktu raja melihat lukisan ini, raja mempertanyakan, ya, kok engkau, coba engkau ceritakan, kenapa engkau melukis lukisan ini seperti demikian, ya, bahwa adanya laut yang warnanya gelap, kemudian ada sambaran petir, ya. Engkau katakan itu sebagai lukisan damai sejahtera. Di mana letak damai sejahteranya? Kemudian sang pelukis menunjukkan, lihat di sini ya, ada seekor burung kecil yang mungkin raja tidak terlihat. Lihat betapa dia tetap riang walaupun di sekitarnya kelihatannya gelap, walaupun di sekitarnya tidak nyaman, tetapi burung kecil ini tetap riang, tetap damai, karena burung kecil ini menanti badai itu akan berlalu dan sebentar lagi dia akan terbang, akan menikmati kebebasannya. Saudara, waktu raja mendengar akan uraian daripada pelukis yang ketiga ini, raja itu setuju, ya, dan dialah yang menjadi pemenang daripada lukisan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera ya tidak hanya terlihat dari sesuatu yang kasat mata, ya, yang sepertinya begitu menyenangkan, ya, tetapi damai sejahtera itu sebenarnya timbulnya dari dalam, ya. Jadi dari hati, ya. Situasi di luar bisa membuat kita tidak damai, ya, karena banyaknya kesulitan, banyaknya tantangan, ya. Namun, ya, kalau kita menyadari bahwa damai sejahtera yang sejati yang membuat kita tenang, ya, adalah datangnya dari satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang sanggup memberikan damai dan hidup kepada kita. Dialah Allah yang dari awal membawa kebahagiaan, yang membawa sukacita kepada manusia, ya. Sukacita damai yang diberikan kepada manusia itu rusak oleh karena manusia yang pertama, ya, terbujuk rayuan daripada setan yang lewat seekor ular membuat manusia jatuh, ya, pada dosa, dan dosalah membuat manusia kehilangan pegangan hidup. Dosalah yang membuat perjuangan, ya, di dunia ini, ya, sehingga orang berusaha untuk mengejar damai sejahtera, namun mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka sulit untuk memperoleh damai sejahtera. Oleh karena apa? Ada dosa yang membelenggu sehingga damai sejahtera itu sulit untuk diraih oleh manusia, ya. Karena itu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita manusia di dunia ini, ya, supaya apa? Supaya kita yang terbelenggu oleh dosa, ya, kita boleh dilepaskan daripada dosa itu, dan siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia akan mendapatkan damai itu. Saudaraku, setiap saat dimanapun kita berada, ya, kita perlukan damai itu, ya. Banyak orang selalu berusaha untuk mencari damai, namun damai itu tidak mereka peroleh karena dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera yang bersifat hakiki, yang bersifat kekal, ya. Hanya satu pribadi yang namanya Yesus
yang dapat memberikan damai dan sukacita itu. Hingga firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27 katakan, jangan gelisah dan gentar. Jadi di mana kita dapat memperoleh kebahagiaan dan kedamaian itu? Hanya di dalam Yesus. Ya, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, ya, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itulah yang firman Tuhan katakan. Jadi di mana kita dapat memperoleh kebahagiaan dan kedamaian? Hanya ada di dalam Yesus. Pada saat ini di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu membelenggu orang-orang Indonesia, orang-orang di Asia, atau orang-orang di Australia, Amerika, dan Afrika, ya, Inggris, Eropa, dan negara-negara yang lain. Saudara, banyak orang kehilangan apa yang disebut damai sejahtera. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam kekhawatiran. Apakah aku masih bisa menikmati hidup pada esok hari? Saudara, banyak orang saat ini terbelenggu oleh rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa begitu cemas, ya, sampai-sampai mereka tidak bisa tidur dengan baik. Mereka kehilangan damai sejahtera karena mereka dibelenggu oleh rasa takut. Saudaraku, Yesus menawarkan kepada kita damai sejahtera. Yesus memberikan kepada kita hidup yang damai yang Dia janjikan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudaraku, maukah kita memperhatikan janji daripada Tuhan yang Tuhan mau berikan, yang Tuhan mau sediakan kepada kita, yaitu damai sejahtera. Itu adalah pemberian Allah kepada kita secara cuma-cuma. Kita tidak perlu membayarnya karena ada satu pribadi yang sudah berkorban bagi kita. Ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal yang Tuhan sediakan kepada kita, dan itu Dia tawarkan, ya, kepada kita, ya. Dan kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita mau beriman kepada Dia, maka Dia akan menghampiri kita. Dia akan memberikan damai sejahtera itu. Saudara, ada sebuah cerita yang bisa menolong kita untuk mengerti bagian ini, ya. Bagaimana kita harus berespon ketika tawaran daripada Sang Juru Selamat itu diberikan kepada kita, maka kita harus berespon. Ada sebuah cerita demikian. Jadi pada waktu ada seseorang yang sedang berjalan di padang pasir yang begitu panas, yang begitu lelah di dalam perjalanannya, ada rasa haus, ya, dan dia tidak lagi mempunyai air minum, ya. Rasa haus itu membuat dia tambah lelah dan tambah tidak lagi berdaya. Yang dia rasakan, yang dia perlukan adalah bagaimana dia bisa bertemu oasis. Oasis itu adalah sebuah tempat air yang di padang gurun, ya. Itulah yang menjadi dambaannya. Namun di padang gurun dia tidak tahu lagi harus berjalan bagaimana menemukan oasis. Satu harapannya bahwa kalau ada orang yang bisa menuntun dia, ya. Tapi dia saat itu betul-betul memerlukan seorang yang bisa menuntun dia atau menggendong dia untuk menuju ke oasis. Saudara, pada waktu itu tiba-tiba ada seorang yang datang menghampirinya dan bersedia untuk menggendongnya, untuk membimbingnya sampai kepada oasis di mana dia dapat minum
untuk melepaskan segala rasa haus dan lelah. Saudara, pada waktu sampai di oasis itu, tentu orang yang digendong ini harus berespon, bukan? Dia tentu harus membuka mulutnya untuk meraih air yang ada di oasis itu untuk diminum, sehingga baru dia bisa menghilangkan rasa hausnya dan menghilangkan rasa lelahnya. Saudara, kalau dia tidak mau berespon, dia tidak mau minum, walaupun dia sudah berada di oasis itu, apakah dia akan mendapatkan kesegaran? Apakah dia akan rasa hausnya akan hilang? Tentu tidak, bukan? Jadi harus berespon. Nah, demikian juga saudaraku, Tuhan sudah memberikan satu tawaran keselamatan kepada kita. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu. Tuhan ingin kita mengecap damai sejahtera itu. Maukah kita berespon untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Maukah kita menerima tawaran Sang Juru Selamat itu, yaitu tawaran hidup damai, tawaran hidup bahagia, tawaran hidup berkelimpahan yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan kepada kita. Jika saudara mau menerima tawaran hidup damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka saat ini adalah kesempatan yang baik bagi saudara untuk membuka hati untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara dapat mengaku akan segala dosa dan kesalahan saudara. Dan saudara dapat berkata bahwa Tuhan, ini aku mau menerima pengampunan yang Engkau berikan. Aku mau menjadi orang yang dilepaskan. Aku mau menjadi orang yang mempunyai damai sejahtera. Aku mau menjadi pribadi yang mempunyai kebahagiaan. Saudara, kalau saudara mau, ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa bagi kita. Saat ini, saudara bisa meninggalkan semua dosa-dosa dan kesalahan dan untuk mengikuti kehendak daripada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan anugerah hidup yang kekal, damai sejahtera yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, pada kesempatan ini ya, saudara bisa berkata bahwa saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita tidak tahu hidup kita seperti apa ke depan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemik ini. Ya, saat ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Kita tidak tahu 2-3 hari kemudian kita seperti apa. 1 minggu kemudian kita seperti apa. Kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup atau enggak, kita juga enggak tahu. Oleh karena itu, saudaraku, maukah kita berkata saat ini bahwa kita mau menerima damai sejahtera yang dari Tuhan, ya dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemberi damai ini. Saudara, jangan tolak akan tawaran kasih daripada Tuhan. Tuhan katakan, marilah datang kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Tuhan mau memberikan kepada kita kedamaian. Maukah kita menerima ini sebagai tawaran daripada Yesus Kristus kepada kita? Maukah saudara? Kalau saudara mau, saudara boleh mengatakan, ikut saya berdoa seperti demikian. Tuhan Yesus, saya mengaku saya adalah orang yang berdosa. Saya perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hati saya. Perbaharuilah hidup saya. Sehingga hidup saya yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa. Dan saat ini saya nyatakan saya menyesal dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus
telah mengampuni segala dosa dan salah saya. Saya percaya anugerah keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan kepada saya dan Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya percaya melalui kematian Engkau di atas kayu salib, maka pengampunan yang luar biasa sudah Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu. Saat ini segala kutuk dosa, segala ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus kami patahkan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah juru selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa dan percaya Roh Kudus hadir dalam hati saya, memperbaharui seluruh aspek hidup saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saat ini saudara ada di dalam pergumulan, saudara sedang sakit ya, saudara sedang di dalam pergumulan keluarga, saudara di dalam pergumulan ekonomi, atau saudara dalam pergumulan apapun, nyatakanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu akan memberikan kepada saudara apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan saudara. Saat ini Tuhan, Engkau lihat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, ada di antara mereka yang sakit COVID-19, yang saat ini berada di ICU atau rumah sakit, atau mereka yang isolasi mandiri. Mari Tuhan, Engkau berbelas kasihan bagi mereka, dan Tuhan boleh menjamah dan memberikan kesembuhan. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam pengobatan itu Tuhan juga sediakan. Tuhan sediakan obat-obatan, oksigen, dan juga makanan yang diperlukan untuk kesehatan. Kami percaya Tuhan akan sediakan. Tuhan, kami juga berdoa mungkin bagi mereka ada yang terkena penyakit-penyakit yang lain, penyakit kanker, jantung, dan yang lain yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Jika saat ini mereka beriman bahwa Tuhan Yesus dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan jamahan, sehingga mereka pun boleh disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam pergumulan akan ekonomi yang saat ini digumulkan oleh mereka, Engkau pun boleh berbelas kasihan, Engkau memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Kami berdoa dan berserah penuh. Kami tidak lagi mau khawatir, kami tidak mau lagi takut, kami mau mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Engkau, Yesus Tuhan. Kalau yang terbaik, yang terindah, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sudah diberikan kepada manusia, kami percaya hal-hal yang lain Tuhan juga akan berikan kepada kami. Kami hanya mau beriman kepadamu, kami hanya mau percaya kepadamu saat ini, walaupun belum kelihatan jalan keluarnya, tapi kami mau beriman bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Biarlah hidup berkelimpahan di dalam Tuhan boleh menjadi bagian milik kita. Nah, saudara, supaya saudara tidak ketinggalan akan video-video yang berikutnya yang akan diupload di YouTube ini, silakan saudara mensubscribe. 1 kali subscribe, seterusnya saudara akan mendapatkan upload video tanpa perlu saya memberitahukan, saudara sudah bisa mendapatkannya. Jadi YouTube yang akan memberitahukan bahwa ada video baru. Oleh karena itu, kalau saudara yang belum pernah subscribe, silakan di subscribe ya. Dan saudara akan menikmati video-video yang baru yang akan kami upload.
Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.